wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia Fitri, NIM A1A3180334. Nama anggota kelompok saya Enggar Pratiwi, Riza Yunita, Fadila Mulia, dan Weli Sartika. Di sini kami akan melengkapi tugas analisis jurnal mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Irzal Anderson MSI. Baik, di sini kami akan menganalisis jurnal yang berjudul Perencanaan dan Sistem Manajemen Pembelajaran karya Nana Surya Permana, edisi Juli sampai Desember 2016, volume 1 nomor 2, instansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, halaman 15 halaman, yaitu dari halaman 29 sampai 44. Baik, di sini kita akan menganalisis jurnal, yaitu perencanaan dan sistem manajemen pembelajaran. Di sini ada judul jurnal. Judul jurnal yang digunakan pada ini sudah efektif, namun masih belum tepat mengenai sasaran, di mana judul jurnal ini berbicara mengenai perencanaan dan sistem manajemen pembelajaran. Di sini dapat kita lihat bahwa judul jurnal ini masih umum atau tidak menunjukkan secara eksplisit dan spesifik perencanaan dan sistem manajemen pembelajaran pada mata pembelajaran apakah yang ditujukan. Yang kedua yaitu abstrak dan kata kunci pada jurnal ini. Terdapat hanya satu abstrak menggunakan bahasa Indonesia, baik secara struktur, penulisan maupun substansial sudah baik dan benar. Terdapat 4 kata kunci dalam jurnal ini. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, sistem, yang ketiga, manajemen, dan yang keempat, pembelajaran. Yang sudah dapat menggambarkan keseluruhan isi dari apa isi jurnal dan apa yang ditujukan oleh judul, yaitu mengenai hakikat ruang lingkup perencanaan mengandung rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode serta prosedur tertentu, dan pembelajaran mengandung suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis isi jurnal. Dalam jurnal perencanaan dan sistem manajemen pembelajaran, kami selaku kelompok mendapatkan bahwasannya jurnal ini berbicara mengenai konsep perencanaan. Dalam konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mengandung penggunaan teknik-teknik yang mengembangkan tingkah laku kognitif. Yang kedua, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai suatu disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pembelajaran serta implementasinya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasikan secara detail spesifik dari pengembangan, implementasi, edukasi, dan pemeliharaan unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pembelajaran. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai proses adalah pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran. Yang keenam, perencanaan pembelajaran sebagai realita adalah ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu. Materi yang kedua yaitu sistem pembelajaran yang efektif, di mana dalam sistem pembelajaran efektif ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Dalam hal ini mengatakan bahwa guru sebagai komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Yang kedua,
faktor siswa. Dalam hal ini mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran tentunya melibatkan siswa. Faktor siswa inilah yang terkadang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran karena karakteristik siswa yang ada pada dirinya dapat mempengaruhi perkembangan proses pembelajaran. Perkembangan siswa adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya. Namun perkembangan yang terjadi pada diri siswa tidak semuanya sama karena perkembangan kepribadian anak secara bertahap dan tiap tahapan ini memiliki perkembangan yang berbeda-beda pula pada setiap siswa. Perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa inilah yang mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Dalam hal ini mengatakan bahwa sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam perkembangan pembelajaran karena sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Contohnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, peralatan sekolah, ada kamar kecil, ada musola, dan sebagainya. Jika hal ini terpenuhi dan ada di sekeliling sekolah kita, maka proses pembelajaran akan berjalan dan melangkah pasti untuk menuju hasil pembelajaran yang lebih baik dan nyaman. Yang keempat, faktor lingkungan. Dalam hal ini mengatakan bahwa dalam lingkungan tentunya adalah lingkungan belajar siswa, di mana lingkungan belajar siswa itu harus kondusif, bersih dan nyaman, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu pengembangan manajemen pembelajaran. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwasannya langkah awal pengembangan manajemen pembelajaran yang akan membuka dan membius cakrawala alam pikiran anak-anak, sehingga sebagai seorang pendidik akan mengerti dan memahami tentang pengembangan manajemen pembelajaran yang tentunya akan menjadi pedoman dalam mengiringi jejak langkah guru ketika proses pembelajaran akan mengalir di bawah redupnya tatapan mata siswa yang diantaranya ialah mengenali faktor-faktor yang ada di kelas, merencanakan lingkungan kelas, dan mengembangkan siasat pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu kesimpulan dari jurnal. Kesimpulan dari jurnal ini seperti pada penjelasan yang sebelumnya, kesimpulan yang ditulis dalam jurnal ini juga telah menggambarkan suatu akhir penyelesaian yang ringkas, logis dan efektif serta tepat untuk menutup penjelasan materi yang telah dijabarkan dan dibahas pada isi jurnal di atas. Pada kesimpulan, jurnal ini mengatakan bahwasannya langkah dan siasat pembelajaran tersebut dimungkinkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditentukan kemampuan guru juga dituntut untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang kondusif yang dianggap mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena walaupun begitu, siasat pembelajaran di kelas merupakan faktor-faktor yang dapat membantu terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa terdorong motivasinya untuk terus belajar dan berprestasi. Daftar pustaka. Yang kelima, daftar pustaka. Daftar pustaka dalam jurnal ini ditulis runtun, rapi, dan sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka yang telah diatur. Baiklah, itulah analisis jurnal dari kelompok 1, yaitu dari judul jurnal, abstrak jurnal, isi jurnal, kesimpulan, dan daftar pustaka jurnal. Itulah hasil analisis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian analisis jurnal dari kelompok 1 mengenai perencanaan dan manajemen sistem pembelajaran. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.